Di pada kali ini kita akan terapkan menu tab untuk kebutuhan seperti bikin implementasi fragmen untuk bottom navigation bar ataupun implementasi fragmen untuk drawer. Hanya saja untuk menu-menunya di sini menggunakan tab. Kita bikin dulu homepage-nya, new file. Kita bikin stl scaffold app bar title text home. Pasangkan dulu di main. Oke. Tab bar adalah widget untuk bikin menu tab-nya. Biasanya tab bar ini bisa teman-teman pasangkan di app bar. Bisa juga di bagian bodinya langsung. Kalau misalkan teman-teman tidak menerapkan app bar, atau istilahnya menggunakan header page custom, jadi langsung di bagian body headernya. Nah, terus penerapan tab barnya di bagian body juga bisa, nggak masalah. Hanya saja kalau untuk penerapan app bar, ada properti khusus untuk penampungnya. Jadi posisi tab barnya itu biasanya di bagian bawah title. Nah, di sini ada properti bottom, teman-teman bisa panggil tab bar. Di tab bar, ada data tabs untuk menu-menu itemnya. Teman-teman bisa bikin variabelnya dulu. Di sini misalkan final tabs sama dengan untuk menu-menunya bebas, seperti bikin menu untuk bottom navigation bar atau drawer. Di sini kita bikin simple untuk title-nya saja, today, tomorrow, dan last month. Kemudian terapkan di tabs. Kita modifikasi agar menjadi widget. Dan kita pakai widget tab. Itu elemen. Return tab. Terus pada bagian property text, masukin item elemennya. Kalau ada kebutuhan icon atau custom widget, teman-teman bisa gunakan child atau icon. Oke, terus bagian bodinya. Misalkan teman-teman ingin implementasi apa aja gitu. Untuk mendeteksi apakah menu tabnya yang diklik adalah tab yang today, apakah yang tomorrow atau yang last month, diperlukan tab controller. Sekaligus untuk menghubungkannya gitu ya, karena di sini tidak pakai indeks kayak di fragment ataupun di drawer. Jadi sebagai pengganti indeksnya menggunakan tab controller. Sebagai pengganti tab controller, untuk versi simpelnya, teman-teman bisa menggunakan widget default tab controller. Default tab control ini gunakan untuk ngebungkus tab bar ataupun view konten dari tabnya, yaitu dengan widget tab bar view. Nah, jadi untuk konekkan antara tab bar view dengan tab bar biar sinkron menu yang diklik dan view-nya menggunakan tab bar controller. Di bagian scaffold yang ngebungkus tab bar dan tab bar view, kita bungkus rapid widget default tab bar controller, default tab controller. Length, jumlah datanya, bisa teman-teman set ke 3, menyesuaikan dengan tabs, atau dinamisnya terpanggil aja variable tabs.length, seperti ini. Ini kita jadikan stateful. Di bagian children, kita ganti generate juga, bisa pakai map, bisa pakai list generate. Teman-teman boleh copy dari ini, kemudian paste ke sini. Untuk tabnya ganti pakai center, child, text, seperti ini. Save. Nah, langsung muncul. Kalau teman-teman klik di tab tomorrow, di bagian tab bar view akan pindah ke tomorrow. Jadi cara ngekonekannya di sini menggunakan tab controller. Tapi yang versi default ya. Selain ngekliknya langsung dari menu, teman-teman juga bisa menggunakan scroll seperti ini. Kalau di Android native, ini itu disebut dengan view pager. Nah, sekarang untuk kebutuhan custom, teman-teman ingin mengetahui berapa indeks-indeksnya, di sini indeks berapa, ini indeks berapa yang sedang aktif. Di sini agak sulit kalau kita menerapkan default tab controller.
Kalau hanya sekedar menempatkan inisial index, jadi ketika halaman dibuka, tampilkan yang tomorrow dulu, teman-teman bisa pakai inisial index. Untuk animation duration di sini terkait animasi perpindahannya. Tapi untuk misalkan mendapatkan nilai indeks tertentu untuk customnya sini agak sulit. Nah, mudahnya untuk akses properti-properti yang terkait controller, teman-teman bisa gunakan custom tab controllernya. Kita copy paste untuk halaman homepage, Ctrl C, Ctrl V, kita rename jadi homepage 2. Untuk kelasnya juga di rename, di sini refactor homepage 2. Untuk tab bar controllernya, sini kita remove, tapi kita bikin variable di sini final let nya adalah tab controller. Terus di bagian instead kita inisialisasi untuk tab controller sama dengan tab controller. Kita masukkan length dan facings. Length-nya bisa ambil dari tabs.length, tapi kalau facings dia tipenya adalah tick provider. Teman-teman bisa menggunakan di sini single tick provider with single tick provider state mixin, tapi kalau penggunaan facings-nya atau tick provider-nya banyak, biasanya menggunakan tick provider state mixin. Tapi kalau yang single, pakai yang single. Terus di sini nilainya pakai this, dia mengerujuk ke sini. Untuk properti yang lain tinggal di-set seperti initial index atau animation duration. Sekarang untuk pemasangan tab controller, ke bagian tab bar, ada properti controller. Masukkan tab controller. Di tab bar view juga sama, ada controller, tab controller. Oke, jangan lupa untuk di-dispose tab controller.dispose. Di bagian main, kita ganti ke homepage 2. Dari segi view, tidak ini berubah, tapi teman-teman bisa customisasi di sini. Contoh, untuk perpindahan menu tab-nya di sini, teman-teman tidak hanya ingin menggunakan tab menu, tapi berdasarkan custom button yang dibikin di bagian body. Contoh, teman-teman punya floating action button. Floating action button, untuk child-nya, ke icons, restore. Jadi ketika teman-teman klik di bagian sini, untuk menu tab di-reset ke bagian awal. Nah, teman-teman bisa gunakan tab controller. Tab controller ada di sini property animate to. Terus value indexnya set ke 0 agar dia pindah otomatis ke today. Save. Nah, kondisi sekarang di last mode, kalau teman-teman klik di icon button sini, dia akan pindah ke today. Kalau misalkan ingin pindah ke tomorrow, ya tinggal set ke 1 di sini. Selain animated to, dari tab controller juga, teman-teman bisa akses yang lainnya. Seperti nilai animation-nya, animation duration, index, di sini yang lumayan penting. Jadi misalkan teman-teman di sini ada perubahan sesuatu ketika perubahan indeks di tabnya terjadi. Misalkan di tomorrow berubah. Nah, di bagian body juga ada yang berubah gitu. Contohnya biasanya kalau dalam kasus penerapan tabnya bukan di app bar ya, di custom. Jadi di sini tidak hanya ada tab bar view, tapi dibungkus lagi pakai layout column atau row atau apa gitu. Dan di bagian layout yang-nya itu, teman-teman perlu indeks, nah bisa akses menggunakan tab controller. Kayak gitu mungkin terkait implementasi tab di Flutter. Sampai ketemu di next video.